اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله. Hadratul Mukarramin, para guru, para ahli ulama, khusus di sini yang saya hormati tentunya Ustaz Yakin Abdul Aziz, Bapak Ibu Umur, dan juga Ketua Musola Bersilat Ustaz Iman Purbaya, yang sama dengan beliau ya, semoga sama beliau ini sifatnya. Ketua DKM Darussalam Ustaz Masri, Ketua DKM Taliban. Tadi Ustaz Iman Purbaya, Ketua DKM Darussalam. Dan kemudian Ustaz Masri, Ketua DKM Taliban. Alhamdulillah. Ada di sini sana Alhamdulillah. Kemudian Ustaz Kristono, Sekjen Pusilat. Kemudian Ustaz Rizkianto, Ustaz Lukman, dan juga tentunya aparatur pemerintah yang saya hormati, yakni para ketua RW 54 Pak Sutrisno, kemudian RW 35 Pak Agus Mulyana, serta RW 36 Pak Kus Biadi, serta RW 46 Pak Sugir, dan RW 38 Pak Dedi. Mudah-mudahan semuanya bapak-bapak pejabat kita diberikan oleh Allah panjang umur dan walafiat, dapat mengayomi kita sebagai masyarakat atau rakyatnya dengan jalan kepada kebaikan. Alhamdulillah. Doanya ya, Allah menjadi camat, amin. Papua, amin ya Allah. Bapak-bapak serta hadirin sekalian, ibu-ibu, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya tentunya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab berapa banyak di antara kita mohon maaf kasih sehat, Allah panjang umur, tapi Allah tidak berkehendak untuk menghadirkan kita di tempat yang mulia ini. Ada kayak itu? Ada ya. Namanya ada sehat walafiat. Ada sehat walafiat. Nah, kita termasuk yang mana nih? Sehat walafiat. Nah, itu alhamdulillah. Dikasih sehat sama Allah, digunain untuk taat, berarti kita sehat walafiat. Iya. Ada juga sementara saudara-saudara kita ya dikasih sehat, tapi untuk menjalankan kebaikan rasanya susah benar. Ini artinya sehatnya walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita termasuk dalam jalan orang-orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sehingga Allah pada Allah firman, firman yang jauh azidannakum, begitu kata Allah. Maksudnya apa yang firman Allah? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, ditambah oleh Allah nikmat.
Tapi sebaliknya, walaupun kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kufur ingkar, maka kata Allah, azabku sangat pedih. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita ditambah oleh Allah ini. Salawat serta salam kalau apabila kita sanjungkan kalimat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Dengan doa apa ini? Hari Minggu, enggak? Boleh nanya saya? Boleh nggak? Mau bahagia nggak? Mau bahagia nggak? Pasti jawabannya mau, sama kompak. Kalau ditanya soal tentang bahagia, pasti dia jawab, ya saya mau bahagia. Betul? Selagi ia memiliki akal pikiran yang sehat, yang waras, ketika ada pertanyaan apakah Anda ingin bahagia, jangankan kita saudara yang ada di sini, orang yang lagi bangku aja di warung, no? Kalau ditanya lu mau bahagia nggak, pasti jawabannya ya saya ingin bahagia. Nggak ada yang nggak kepengen bahagia. Ini jawabannya saya yakin semuanya sama. Betul? Tapi kalau ada pertanyaan berikut, Pak, bagaimana caranya supaya bahagia? Nah, ini pertanyaan yang kedua ini, saya yakin pasti jawabannya beda. Pasti jawabannya beda. Kata yang gitu tadi, Ustaz kalau mau bahagia, ngumpulin duit yang banyak, jadi orang kaya kan bahagia, gitu. Ada yang kayak gitu. Nggak yang dikatain gitu, kita kalau mau bahagia cari pangkat kedudukan yang tinggi supaya banyak pasti kita bahagia. Begitu ada juga. Iya. Kalau yang di belakang bilang, kalau mau bahagia gampang. Jadi aja orang terkenal, jadi aja orang top, pasti bahagia. Dan seterusnya. Itu jawaban yang kedua ini beda-beda. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam agama Islam, agama kita yang kita anut ini, yang kita yakini ini, saudara, kebahagiaan bukan terletak dari yang namanya harta yang banyak. Kebahagiaan yang hakiki, yang mutlak bukan terdapat daripada harta yang banyak, juga bukan terdapat pada pangkat jabatan yang tinggi. Kemudian bukan juga terletak pada yang namanya terkenal di mana-mana. Jadi bagaimana menurut kita, kalau Islam kita tentunya menurut agama kita, yakni kebahagiaan yang hakiki hanya ada dalam hati, itu aja. Hanya ada dalam hati. Jadi judulnya kemarin itu masih ingat ya Pak, yang saya indikan ini. Sebab atau faktor penyebab hilangnya iman dan kebahagiaan. Ini sebab-sebabnya Pak, saya mau akan sampaikan. Mudah-mudahan kalau dari sini kan kita lupa hidup kita. Amin. Yang tadinya kita tidak tahu, jadi tahu, kemudian kita amalkan. Jika dengan demikian, kita dengan mengamalkan itu, kebahagiaan kita akan raih. Iman akan mantap. Sebab-sebab atau faktor-faktor yang membuat iman hilang, kebahagiaan hilang, karena rusaknya hati. Apa Pak? Rusaknya hati. Kenapa demikian? Karena dibilang, ya, bahwa di dalam jasad manusia tumbuh segumpal daging. Bila daging itu baik, maka seluruh anggota yang lainnya baik. Sementara kalau itu segumpal darah atau daging itu buruk, atau dengan kata lain dengan perbuatan yang tidak baik, maka semuanya itu akan menjadi melakukan tidak baik. Apa itu?
Makanya Bapak, ya, Imam Hasan Al-Bisri, seorang ulama besar di zaman tabi'in, kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Nasaihul Ibad, itu pernah memberikan motivasi kepada kita. Apa kata beliau? Sesungguhnya kerusakan hati itu dalam diri manusia itu ada 6. Ada 6. Ingat ya, ada 6 ya. Jadi nanti kita pulang dari sini ambil hikmahnya, kemudian yang ini ingat. Ya, kemudian kita amalkan, insya Allah bahagia terus kita. Iman mantap, amin. Apa itu yang pertama? Yudnibuna birojai taubah. Maksudnya apa? Berbuat dosa, jangan mengajak berbuat dosa sambil berharap tobat. Dengan kata lain, meremehkan dosa, menunda-nunda tobat. Ada nggak model yang kayak gini orang? Ada nggak? Ini kayak sedih banget. Apa? Santainya apa santai Pak? Ada nggak? Ada. Ya. Udah bilangin, yang itu loh, ya. Terus dosa ini, kan ada gitu ya? Dosa kecil ini. Terus kita gampang tobatnya, yang penting. Mana ada orang kayak gitu? Ada nggak? Ya. Banyak yang begitu. Ini Pak, mohon maaf kalau sering diperbuat kayak gini Pak, masya Allah. Lama kelamaan hati jadi gelap, lama kelamaan hati jadi hitam, berpenyakit, susah untuk menerima kebaikan, susah untuk menerima kebaikan. Ya akhirnya apa? Orang kalau susah untuk menerima kebaikan, itu yang namanya bahagia tidak akan diraih. Iman lama-lama hilang terkikis. Iman hilang itu. Kenapa? Ngeremehin dosa, menunda-nunda taubat. Padahal kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sagair ma'al istimbar wala kabair ma'al istighfar. Ya. Tidak dikatakan dosa kecil kalau diperbuat terus-menerus. Dan tidak dikatakan dosa besar kalau diiringi dengan permohonan ampun. Ini maksudnya Pak, begini Pak, ya, orang yang mengajak berbuat dosa itu, ya, dia sering melakukan perbuatan dosa itu kecil, apa dia itu tahu itu ada perbuatan yang dilarang sama Allah, tapi sering kali dilakukan. Kemudian dia menyepelekan itu dosa, lalu kemudian menunda-nunda tobat karena disengaja sama dia. Beda sama orang yang katanya nih model-model kayak kita nih, ya, yang sering rajin untuk hadir di majelis kusilat ini. Tentunya ketika berbuat dosa, ia bersegera mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mah, kalau yang pertama ini beda, dia menyengaja. Kalau yang namanya menyengaja pastinya mah terus menerus kerjaan dosanya dikerjain, betul? Tapi kalau yang namanya orang-orang yang beriman berbuat dosa namanya terpeleset, namanya apa? Terpeleset, nggak sengaja, betul Pak, masya Allah, ya. Karena kalau nggak terpeleset nggak sengaja itu pasti nggak diulang lagi, betul? Kalau diulang lagi, mana ada seorang terpeleset jatuh diulang lagi. Sekarang terpeleset mau musola hari dan besok lagi mau ke mama di tempat mana tuh adanya. Kan mau pleset lagi, mana ada kayak gitu, betul? Iya, beriman nggak mungkin begitu. Sadar ini adalah salah perbuatan dosa, buru-buru berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan Allah Maha diampuni sama Allah. Tapi beda yang tadi, dia berbuat dosa bersengaja, kemudian menunda tobat, Allah tidak lagi mengampuni orang kayak itu. Innallaha syadidul iqab. Ya, Allah siksanya sangat pedih. Mohon maaf, orang ada
yang lagi berbuat dosa maksiat itu karena kesengajaan kemudian menurut tobat, nah satu saat dia akan kena batunya. Apa? Mungkin saja dia mati pada saat itu, mungkin saja dia celaka, bisa jadi. Ada kayak gitu? Ada Pak? Sering dengar di media sosial ya, kita lihat ya, orang yang berbuat maksiat berzina dengan seseorang perempuan yang maaf ya, tentunya ya, apa yang terjadi karena dilakukan dengan kesengajaan terus menerus, saat Allah murka mati orang, matinya masya Allah mengenaskan. Tidak cuma mati juga di potong-potong. Nah, itu adalah contoh konkret dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Makanya harus kita ingat bahwa yang menyebabkan hilangnya iman dan juga menyebabkan kebahagiaan hilang karena kita berbuat dosa sambil mengharap tobat, meremehkan dosa, menunda-nunda tobat. Ya. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'maluna. Banyak di antara kita apa ya? Banyak tahu ilmu tapi tidak diamalkan. Tahu itu adalah sesuatu hal yang diperintah tapi tidak dikerjain. Contohnya apa? Contohnya apa? Sholat subuh jamaah diperintah apa? Perintah. Betul. Iya. Tapi ada orang tahu itu adalah suatu hal yang diperintah. Nggak ada kayak gitu. Nah, ya, masya Allah. Cerita masih besar di sini, masya Allah jamaahnya banyak katanya. Maafin aja ini apa ya. Nanti kalau lama insya Allah mau pulang. Ya, amin ya Allah. Amin. Itu tahu ilmu bahwa sholat diperintah Allah SWT, bahkan sholat subuh itu sangat ditekankan untuk berjamaah. Malaikat menyaksikan bahwa sholat subuh berjamaah. Tapi mohon maaf, ada di antara kita menyepelekannya. Lebih baik tidur ya. Makanya ketika muazin kalau lagi as-sholatu khairun, yang dipanjangin Pak, memang masih tadi bina naumnya yang dipanjangin kan belum salaman yang panjangin ya. Kalau di Arab kan di bawah kan beda ya. Kalau di Arab as-salatu khairun minan naum, itu betul? Iya, artinya apa? Sholat lebih baik daripada tidur. Dikatakan sholat itu lebih baik daripada tidur. Sholat lebih baik daripada tidur. Kita di mana? Sholat khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Mereka alhamdulillah nih, orang tua kita yang ada kebahagiaan. Allah beliau datang di awal. Ini mana orang tua di awal datangnya. Tapi kita anak muda jangan muda kayak gitu. Muda kayak gitu kan aja dia muda tua baca aja. Jangan. Dia semangat kita harus semangat. Di S3G yang ada di daerah apa namanya jadi penting itu ada juga yang subuh gabungan. Ada orang tua yang rajin ya, bahkan dia mungkin yang apa namanya sebelum daripada setelah sholat dia kan ada subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi itu juga yang di situ. Kalau di Maja kekuasaan itu Maja ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur juga beliau panjang. Amin. Amin ya Allah. Amin. Jadi ketika kita tahu itu sesuatu hal yang diperintah, jangan kita tidak amalkan. Kalau tidak diamalkan, masya Allah, nanti lama-kelamaan nanti hilang kebahagiaan kita. Iman pun hilang, Pak. Ini ya. Dari mana baru azan, tidak? Baru azan. Saya lagi di bang, ya obat itu lah, obat
muntah aja, ada ilmu sholat, ini kan. Bang, udah ini udah apa sholat udah gampang, ya tinggal baca doang. Enggak, itu kan ada mereka itu. Tidak ada, mereka itu ilmu, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Ya, orang-orang kerjain sholat sunnah. Orang yang wajib-wajib kayak itu dikerjainnya. Nah inilah yang membuat daripada kebahagiaan hilang, hati pun namanya hati akan rusak, kemudian iman pun akan hilang. Lebih parah lagi Pak, kalau ilmu tahu tapi nggak diamalin, ya kita tahu ini yang dilarang sama Allah, habis bukan dibawa tidak gitu. Nah sana itu kalau ada nggak tahu sih, berapa tahu nggak tahu. Kemarin dia ada banjir mana tuh kan? Iya, itu tidak bukan nama orang bodoh, betul. Orang pintar Pak, orang pintar. Kenapa sampai berbuat begitu? Iya, ya. Dia ingin melakukan hal itu karena kesalahan. Dia tahu itu, tapi dilakukan. Akhirnya apa? Allah murka. Allah murka. Dengan Allah bilang dalam Al-Quran bersama kita, ya. Apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana aku telah berbuat baik kepada kalian. Itu Allah berpesan sama kita. Berbuat baik kita dalam hidup ini karena Allah sudah berbuat baik sama kita. Kita hadir di sini kan kebaikan Allah. Betul? Iya, kalau Allah mau, ya Allah, naudzubillah nggak sampai kita kemari Pak, nggak sampai. Tapi ini karena kehendak Allah yang baik, kita dihadirkan oleh Allah. Wahsin kama ahsanallah. Kamu diberikan yang namanya rezeki begitu banyak, berbuat baiklah sebagaimana aku telah berbuat kebaikan kepadamu. Kemudian apa kelanjutan ayat tersebut? Wala tabghil fasada bil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai atau menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi mohon maaf ketika kita tahu ilmu dan diamalkan, maka kata Allah orang ini dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama ya Syekh Utusan mengatakan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan min qawli ubadilatan. Seseorang yang tahu ilmu tapi tidak diamalin, tidak dikerjain, maka sebelum menyembah berhala dijebloskan ke neraka, dia dulu yang dijebloskan ke neraka. Nih, makanya ketika kita tahu ilmu, bersebanyak-banyak Pak, tahu ilmu tentang sholat aja, kerjain. Tentang zakat, kerjain. Tentang kebaikan, kerjain. Larangannya pun kita tinggalin. Ketika kita tahu. Lalu kemudian yang ketiga, sampai berapa ini? Habis ini yang saya ya. Ini Pak, ya. Yang ketiga kata seorang ulama yang bernama Hasan Al-Bisri, ketika kita mau bahagia, iman gak hilang. Ini yang ketiga pesannya. Apa yang membuat kerusakan itu di hati adalah wayak ulu dari Allah wala yasuruna. Kau makan rezeki Allah, tapi kau tidak pandai berterima kasih. Kau dapatkan rezeki Allah, kau konsumsi rezeki Allah, kau pakai rezeki Allah, tapi kau tidak pandai berterima kasih. Inilah penyebab daripada rusaknya hati, kemudian iman hilang dalam kehidupan, dan kemudian bahagia nggak bakal kita raih. Contoh ya. Ini kan apa namanya Allah memberikan rezeki sama kita kan banyak ya Pak ya. Betul. Kalau orang
bersyukur pasti menerima, banyak menerima, sedikit menerima, betul. Nah, ini kan kebanyakan mohon maaf ini, ketika kita dikasih sedikit, malah kita tidak terima, betul. Nah, kalau sudah demikian yang ada apa? Yang ada rungsing. Nah, galau. Nah, kalau udah rungsing, galau, nah udah, itu berarti apa? Itu namanya hatinya rusak, bahagia nggak akan diraih, iman pun hilang. Ada orang yang bersyukur, yang bersyukur itu katanya, yang tidak bersyukur itu bahagia, nggak ada Pak, nggak ada. Selalu hidupnya selalu hidupnya selalu galau, selalu hidupnya berpikiran yang tidak. Itu ya. Nah, makanya di sini kata seorang ulama besar Imam Ghazali, Pak, kita harus tahu mana syukur yang sebenarnya itu apa sih? Ya, kita kan harus bersyukur, alhamdulillah, masih bahwa Allah berkasih rezeki itu ya. Kalau di situ padahal kata Imam Ghazali, maka syukur isti'malu ni'amillah bi'ati, menggunakan nikmat Allah dengan jalan taat. Ini maka syukur yang sebenarnya. Enggak sebatas mulut doang, enggak. Ya, jadi harus diapain? Dilakukan dengan 3 hal. 1, dengan ucapan alhamdulillah. 2, dengan yakin bahwa diberikan rezeki itu semuanya dari Allah. Yang memberikan itu dari Allah. Kemudian diperbuat. Jangan ini mah dikasih nikmat sama Allah rezeki, ya dia bilang hanya gimana Pak kabarnya, alhamdulillah sehat, panjang umur, tapi kagak sholat. Ada kayak model lagi tuh. Alhamdulillah sehat, kagak ngaji. Alhamdulillah sehat, banyak duit nih, tapi sedekah, pelit, kikir, nanti duduk kasih mantap kuning, ada kayak gitu. Nah, ya ini berarti enggak sempurna syukurnya. Jadi syukurnya gimana? Itu tadi 3 hal, ya, dengan ucapan, dengan yakin, kemudian dengan perbuatan. Kasih sehat, banyak umur, gunain untuk taat sama Allah, gunain untuk meninggalkan larangan Allah. Itu syukur. Kasih harta banyak, tidak banyak pula, ya. Kemudian harta yang kita miliki hanya ada sekedar cukup. Kemudian kita juga ingin dijadikan orang yang bersyukur, tidak pelit, tidak ingin bersedekah, berinfak, membantu saudara-saudara kita. Betul? Itulah makna syukur. Dan yang keempat apa? Yang keempat yakni ketika beramal tidak ikhlas. Wa idza amilu la yukhlisun. Ketika dia beramal tidak ikhlas, mencari apa selain daripada Allah. Mana dia syukur rahim, iya, alhamdulillah. Kenapa? RW, ya. Bukan karena RW, ada kayak gitu, ada. Dan ya, ini berarti apa? Kerjaannya itu sia-sia. Kenapa? Karena tidak didasari lillahi ta'ala. Semua itu harus kita dasari lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala illa liya'budullaha mukhlishin. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak perintahkan kepadamu ya untuk beramal kecuali untuk beramal itu adalah ikhlas karena Allah semata-mata. Mudah-mudahan kita semua jadi orang ikhlas. Amin. Ya Rabbal. Yang keempat, langsung aja. Ini berapa nih? Nah, gak usah lama-lama ya. Yang kelima, wa ma yarawna ismata ya. Wa ma yarawna bi ismatillah. Nah ini juga ada juga di sekitar kita orang model kayak gini. Apa? Kalau kita dilestarikan dalam kehidupan sifat kayak gini, maka iman hilang, bahagia juga hilang. Kenapa? Ini penyakit hati hampir terjadi di setiap kehidupan kita, terutama sama ibu-ibu.
Hati-hati itu ya. Wa ma yardawna bi ismatillah. Tidak ridho dengan pembagian Allah. Orangnya iri sama orang lain, ada kayak gitu. Masya Allah ya. Orang lain punya motor baru, dia yang ngebul. Ya, ada kayak gitu. Iya, orang lain beli apa namanya kulkas, dia yang ketinggian. Orang lain beli mobil, dibeli botrek. Ya, orang lain pergi haji, masuk rumah sakit. Nggak habis. Orang lain beli tanah, dia masuk tanah. Hati, tidak ridho dengan pembagian Allah. Orang hidup ini sudah dibagi bagian Allah rezeki. Ya, jadi jangan iri, iri. Itu. Dalam hal ini ya, ketika kita melakukan hal itu berarti kita punya penyakit SM. Apa Pak? SM. Itu. Ya, SMS. Apa itu SMS? Susah melihat orang senang. Ada kayak gitu? Ya, senang melihat orang susah. Hati-hati itu. Ya. Ini namanya orang kalau sudah punya penyakit kayak gini rusak hatinya. Ya, hidupnya selalu galau, iman pun hilang. Yang terakhir. Apa yang membuat kerusakan hati? Sehingga iman hilang. Kalau iman hilang bahagia nggak akan kita raih. Apa itu? Nah ini dia nih. Kita sering ngobrolin orang mati. Sering apa? Sering kan? Sering. Tapi sering kita ambil belajar ketika kita ngobrol orang mati tersebut. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita sih, saya yakin semuanya ngambil pelajaran, betul? Amin. Buktinya kita hadir di sini. Hadir di sini salah satu orang yang ngambil itibar pelajaran dari kematian. Kenapa? Dengan hadir di sini dia berharap nanti kalau sudah mati, husnul khotimah. Amin. Iya. Ya, karena orang balik kuburnya luar biasa semangat. Ya, orang kagak sholat dulu, gampang sholat mah. Nah itu dia Pak. Ya, ini maksudnya kalau sudah berbuat demikian, hatinya rusak, iman hilang, kebahagiaan nggak bakal diraih. Ya sering nggak dia, tapi nggak pandai mengambil ibrah pelajaran. Mestinya kita ambil ibrah pelajaran. Tapi ada lagi bapak ambil bawah. Oh ini cukup pengajian sebagai nasihat. Nasihat buat siapa? Buat kita yang hidup. Kita harus bisa merenung. Oh, kalau sekarang saya melayat kepada beliau, kalau sekarang saya menyaksikan beliau di kubur, nanti saya seperti apa ya Allah? Nah itulah harusnya ke situ. Ketika sudah menyadari ke situ, mohon maaf, yang tadinya tidak sholat jadi sholat. Yang tadinya sering proyek pikir medit untuk kasihan jadi baik dari sedekah. Betul. Nah, yang tadinya mau tetangga marah-marah jadi baik. Begitu maksudnya bela rapi. Jadi enggak apa namanya ketika kita ada kematian hanya sekedar apa? Hanya sekedar nonton. Ya hanya sekedar nonton. Nah, hati-hati. Hati kita itu berarti hitam, rusak. Ya, kebaikan gak diraih sama kita. Lalu bahagia hilang, iman orang hilang, hilang. Nah, ada 3 yang harus kita ambil dari nasihat kematian. Apa? Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu yang pertama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti nggak ada yang lain. Ya, di depan saya nih. Ya, depan saya nih. Nggak mungkin jadi lurah. Amin. Amin sih. Ya, nggak mungkin jadi lurah. Nggak mungkin jadi wali kota. Nggak apalagi katanya apalagi nggak mungkin jadi bersih. Tapi yang jelas camat semua. Camat. Mati pasti tahu. Ya, ini yang pertama nasihat yang pertama. Yang kedua,
ya, datangnya tiba-tiba. Nah, ini dia nih yang harus kita waspadai. Datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba, memang ada yang tahu Pak di sini matinya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, yang kan oleh kita profesor dokter yang menangani di rumah sakit, ya dia juga nggak bisa memprediksi kematian, betul? Nggak bisa. Itu tiba-tiba datangnya, makanya Allah bilang kita ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, jadi kalau ajal udah datang, nggak bisa dimajukan dalam sedikit pun dan nggak bisa dimundurkan dalam sedikit pun. Jadi memang punya apa namanya perasaan ini, abang masih muda, masih jauh mati, jangan, ya jangan. Kalau muda jangan punya pikiran kayak gitu, ya. Karena punya pikiran kayak gitu, kalau mati malah lagi itu, jangan, ya. Justru yang mati ini banyak anak muda sekarang, Pak. Betul. Dan iya, justru yang banyak yang mati banyak anak muda. Mana punya? Jadi yang nganter-nganter anak muda pakai hati. Hah? Anak muda betul. Gak ada hati-hati kata. Ya, betul. Ya, betul. Makanya di sini kita harus tahu persis bahwa ajal itu memang datangnya tiba-tiba. Makanya kita harus bersiap. Amin ya Rabbal dengan beramal soleh. Yang ketiga, yang terakhir, itu mati bukan akhir segalanya. Jangan pikiran ini, aku mati aja deh. Kalau mati makanya nggak apa urusan beres. Jangan. Justru baru masuk kubur itulah langkah pertama apa yang kita akan hadapi. Ya, itu kubur kalau kata dijelaskan waiting room ya. Ruang tunggu, jangan ya ruang tunggu Pak. Ya, itu mohon maaf ya. Kalau amannya baik, pasti ditemani yang baik, senang bawaannya. Biar lama-lama juga nggak terasa. Tahu kiamat, bilangnya nggak terasa itu kiamat. Pengantin baru, kita maafin Pak ya, pengantin baru ya. Lainnya Masya Allah ya. Malam baru sebentar aja nggak bisa siang banget ya. Begitu. Tapi kalau yang katanya hidupnya selalu berbuat dosa, berbuat maksiat, kemudian dia mati, apa yang terjadi? Ada nunggu di tempat kegelapan. Allah sendirian ada di makhluk yang memberikan kita. Itu kira-kira betah nggak? Betah nggak? Kata betah, main buru-buru. Begitu juga di kubur, diomongin dulu sama mereka. Alhamdulillah. Ya, ini aja apa yang harus kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga tentunya segalanya dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula apa yang akan kita sampaikan khususnya bagi saya bisa mengambil hikmahnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lagi bahagia. Persis banget tahu dari waktu juga ya. Iya dari waktu. Alhamdulillah saya tahu dari ya. Pintar banget orang itu. Ya. Jadi kembali kepada pembahasan tadi, ketika kita ambil hikmahnya apa yang Allah akan sampaikan, insya Allah iman kita bertambah, kebahagiaan akan selalu menyertai kita. Ya, amin ya Rabbal. Masih ingat kan Pak? Masih ingat kan simpulannya? Jangan meremehkan dosa dan menunda-nunda kabar. Kemudian yang kedua, punya ilmu jangan sampai enggak diamalin. Ya, yang kedua, yang ketiga harus banyak bersyukur pada Allah Subhanahu yang telah memberikan rezeki begitu banyak. Kemudian yang keempat, apa tadi? Yang keempat, ikhlas dalam beramal. Ya, jangan karena yang lain-lain, tetap datang ke usilat di mana aja, ya, jangan memandang yang lain-lain, ya, luruskan niat karena Allah. Yang kelima, yakni harus ridho atas pembagian Allah. Yang keenam, kalau ada yang mati, yang meninggal di sekitar kita,
jadikan ibrah pelajaran buat kita. Kemudian setelah itu kita ambil hikmahnya, lalu kemudian kita akan kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Itu saja. Mohon maaf, saya dari sini nanti ke Semarang, dari Semarang ke Surabaya, Surabaya ke Kalimantan. Itu kalau ada yang undang. Oke, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.